Baik, saudara, mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk malam hari ini Engkau mengumpulkan kami untuk bersama-sama bersekutu, berdoa, beribadah kepada Tuhan, berfellowship satu sama lain. Kiranya Kau memberkati pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini, biar kami semua boleh menerima firman-Mu dan kami boleh diubah. Karena kami rindu selesai dari persekutuan doa ini, Tuhan, hidup kami nggak sama lagi, pola pikir kami yang salah diubahkan, hati kami yang keras boleh dilembutkan, dan kami boleh semakin serupa dengan Kristus. Dengar doa kami ya Tuhan, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, suara saya terdengar jelas? Jelas ya? Oke, perkenalkan nama saya Daniel Winardi, saya mahasiswa S2 Teologi dari STT, Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia, dan saya sekarang ditemani oleh 3 rekan saya, ada Bu Elni, ada Ibu Eka, dan juga ada Pak Abe nih ya. Nanti juga Ibu Eka akan melayani Bapak Ibu Saudara di tanggal 10 nanti. Nah, Saudara, saya bergereja lokal di GBI House of Grace di Tangerang, di Gading Serpong. Dan sekarang saya bekerja sebagai dosen musik di Universitas Pelita Harapan, Karawaci, dan juga di Sekolah Tinggi Teologi Battle the Way di Jakarta. Saya juga drummer, saudara. Saya musisi, emang itu pekerjaan saya, musisi. Kalau Bapak Ibu pernah nonton Kick and the Heroes di Metro TV ya, tahun 2016 sampai 2018, Kick and the Heroes itu yang setiap tahun memberikan award bagi tokoh-tokoh. Itu saya main bersama Minoto Kosin Orkestra. Nah, kalau nanti saudara lihat lagi, mungkin muka saya nggak kelihatan, minimal punggung saya lah kelihatan, saudara. Oke. Nah, malam hari ini saya akan sharing firman Tuhan mengenai dituai untuk menuai. Jadi, kita orang-orang yang telah diselamatkan, gitu. Dan kita punya panggilan untuk juga menuai, menyelamatkan orang-orang di sekitar kita, di sekeliling kita. Ini jadi panggilan tugas kita, saudara. Nah, saudara, saya akan mulai dengan satu kalimat ini dulu sebagai pendahuluan. Setelah menerima keselamatan, kita tidak langsung terbang ke sorga, saudara. Tapi masih ada di dunia. Artinya kita masih punya pekerjaan yang Tuhan persiapkan bagi kita. Kalau dipikir-pikir, betul juga, saudara. Setelah kita dibaptis, ya, setelah Bapak Ibu dibaptis, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita kenapa nggak langsung ke sorga aja ya? Kenapa nggak Tuhan angkat aja langsung ke sorga? Tapi kita masih stay di dunia, kita masih tinggal di dunia, kita masih ada di gereja Tuhan, di GSRI Taman Sari untuk melayani Tuhan dan sebagainya. Karena memang ini menunjukkan bahwa keselamatan memang bukan tujuan akhir, saudara. Keselamatan itu bukan tujuan akhir, tetapi justru adalah titik awal dari kita, bukan tujuan akhir, saudara. Titik awal sebagai persiapan untuk kita bisa melakukan pekerjaan yang Tuhan sediakan. Tapi masalahnya banyak orang Kristen yang menganggap, saya kan udah diselamatkan, Pak, saya udah dibaptis, saya udah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya udah dipenuhi dengan Roh Kudus, dimateraikan, ya udah tinggal nunggu Tuhan Yesus datang kedua kalinya aja gitu ya, kita di sorga gitu. Jadi saya ngapain lagi buat baik, ngapain lagi saya kuliah sungguh-sungguh, ya udahlah saya kuliah, saya berumah tangga, saya bekerja, ya nyantai aja, mengalir saja gitu. Nah, saudara, itu artinya kita egois, kita merasa ya keselamatan untuk saya sendiri. Kristus mati bagiku gitu. Kristus mati bagiku. Padahal kan Kristus juga mati bagi orang lain. Keselamatan juga buat orang lain, bukan buat kita saja, saudara. Tapi mungkin saudara juga bilang, enggak lah Pak, saya tidak begitu juga. Saya masih melayani Tuhan. Kalau saya disuruh doa di gereja, kalau saya disuruh melayani Tuhan, suruh mimpin pujian, saya tetap melayani kok gitu. Ya, itu di gereja, saudara. Tapi kalau di luar gereja bagaimana? Di kantor, di tempat kuliah, di keluarga saudara bagaimana? Atau mungkin sebaliknya saudara berkata gitu ya, Pak, justru ya Pak, kita harus berbuat baik Pak. Kita harus berbuat baik Pak, kita harus jaga perkataan, kita harus doa, kita harus puasa, kita harus melayani Tuhan, jaga kekudusan, jaga perbuatan kita ya. Karena ya Pak, nanti kalau kita nggak jaga perbuatan kita nggak berbuat baik, nanti kita masuk neraka loh Pak. Nanti kita kehilangan keselamatan kita kalau kita nggak berbuat baik. Jadi asumsinya saya berbuat baik supaya saya selamat. Saya berbuat baik supaya saya dapat keselamatan. Nah, saudara, dua pandangan tadi baik yang egois, keselamatan hanya bagi saya, dan juga saya berbuat baik supaya selamat,
itu dua-duanya ternyata tidak sesuai dengan Alkitab. Tidak alkitabiah, saudara. Dan kita akan lihat malam hari ini bahwa keselamatan kita benar-benar penuh karena anugerah Tuhan. Tidak ada andil sedikit pun dari usaha kita untuk keselamatan kita. Dan juga setelah diselamatkan, kita masih punya tugas pekerjaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, sebelum kita membaca ayat, saudara, ada kuis dulu. Ada 2 pertanyaan. Nanti yang bisa jawab, nanti saya ajak makan sushi teh. Ya ajak aja sih ya, cuma saudara nanti bayar sendiri. Yang pertama, apa hubungan minum 2 teguk air dengan kekristenan? Dan yang kedua, apa hubungan mematuhi lampu merah, gitu ya, lampu merah di jalan dengan kekristenan? Loh, emang ada ya apa hubungannya? Ya nanti kita akan lihat ya saudara di akhir khotbah ini. Kita akan bahas bersama-sama. Mari kita buka Alkitab kita saudara di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai ke 10. Ini yang jadi ayat pembacaan kita malam hari ini. Kita baca bareng-bareng ya saudara. 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah saudara, kalau kita perhatikan ayat yang ke-8 sampai 9, kita bahas yang 8 sampai 9 dulu. Kalau kita baca lebih teliti ya saudara, dikatakan, Paulus mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Nah saudara, kalau kita baca dengan teliti, kita bisa bertanya ya, maksud Paulus itu kata itu ya, di dalam kalimat itu bukan usahamu, itu merujuk kepada apa sebenarnya? Yang pasti menuju kepada ayat sebelumnya ya kan. Cuman yang mana gitu? Maksud Paulus itu yang mana? Apakah pemberian Allah itu hanya kasih karunia atau iman saja? Artinya kalau kasih karunia saja, iman bukan pemberian Allah. Atau sebaliknya, malah lucu kan? Kalau iman saja pemberian Allah, masa kasih karunia bukan pemberian Allah? Kan aneh kan? Apakah salah satunya ataukah dua-duanya? Nah, saudara, di dalam bahasa Yunani, dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, itu kata pengganti itu adalah tuto ya, katanya tuto. Itu bisa merujuk, bisa ditafsirkan sebagai keseluruhan konsep, saudara. Keseluruhan konsep. Yaitu keseluruhan prosesnya. Yaitu karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi kesatuan itu tuh, baik kasih karunia ataupun iman, itu merupakan pemberian Allah. Dan itu bukan hasil pekerjaan kita. Itu maksud Paulus. Jadi kata itu sekali lagi merujuk kepada konsep satu full gitu, satu konsep penuh proses kita, yaitu kita diselamatkan karena kasih karunia Allah melalui iman. Jadi nggak ada andil sama sekali, saudara. Maksud Paulus adalah tidak ada andil sama sekali. Kita nih jasa kita 0%, saudara. Kita diselamatkan oleh Tuhan benar-benar penuh karena kasih karunia Tuhan melalui iman. Tapi mungkin saudara mengatakan, enggak lah Pak, kan iman itu kan jasa saya Pak. Kalau misalnya saya nggak percaya, Tuhan kan nyodorin keselamatan ya. Tuhan kan nawarin keselamatan. Kalau saya nggak mau percaya Pak, Tuhan juga nggak bisa selamatkan saya kan. Kan saya mesti percaya dulu untuk bisa diselamatkan. Kalau saya nggak mau percaya, Tuhan nggak bisa selamatin saya. Ya logis juga sih ya saudara. Masuk logika juga. Tapi kita akan lihat satu ilustrasi ya saudara. Kita akan lihat satu ilustrasi yang bisa menggambarkan ini. Taruhlah misalnya, sekarang udah selesai COVID ya, saudara. Kita berlibur nih ya, kita bareng-bareng jemaat GSRI, kita sama-sama berlibur ke pantai misalnya. Terus saya berenang gitu ya, saudara. Saya berenang sampai agak ke tengah, tiba-tiba tengah-tengah kaki saya kram, Bapak Ibu. Kram gitu ya kan, kalau kram ya berarti mau tenggelam gitu kan. Nggak bisa bergerak. Akhirnya saya lambain tangan minta tolong. Saudara, nggak ada yang berani nyamperin saya ya, nggak ada yang berani di sini. Tapi mungkin ada salah satu gitu ya, misalnya saya ambil misalnya Pak AB misalnya ya, Pak AB, wah dengan berani langsung buka baju, langsung nyamperin saya ke tempat situ ya, ke tempat yang saya ada mau tenggelam. Terus sampai ke tempat saya, Pak AB bilang ini, katanya diam aja ya, tenang aja ya, oke, saya akan selamatin Bapak sampai ke pinggir pantai, tenang aja, diam aja, percaya aja. Akhirnya dibawalah saya. Kan kalau orang mau bawa selamatin dari laut kan begini ya saudara, dibawanya supaya bisa nafas. Akhirnya sampailah di tepi pantai. Wah, saudara semua tepuk tangan ini kan. Wah, Pak AB berani banget selamatin sampai ke tengah gitu kan, bisa berenang, jago berenang. Saya bingung saudara, sampai tepi pantai itu kan saya bingung loh.
kok kenapa Bapak Ibu Saudara cuman tepuk tanganin Pak Abe ya? Terus saya bilang, stop, Pak. Pak, saya bingung ya, Bapak Ibu, saya bingung kenapa yang ditepuk tangannya cuman Pak Abe ya? Coba Bapak Ibu pikir ya, kalau saya tadinya pas Pak Abe ke sana saya nggak percaya, saya berontak-berontak, saya nggak diem, saya gerak-gerak. Pak Abe juga nggak bisa selamatin saya kan? Nggak bisa lah. Saya mesti diem dulu baru Pak Abi bisa selamatin saya. Makanya saya berjasa dong. Saya kan diem. Kalau nggak diem Pak Abi juga nggak bisa selamatin saya kan. Saudara, saya yakin saudara langsung angkat bareng-bareng saya lagi, saudara. Langsung nyeburin saya lagi ke laut kan. Nggak tahu diri itu udah diselamatkan masih minta jasa. Ya saudara, percaya mah bukan jasa saudara. Iman tidak boleh dianggap sebagai jasa. Nah kita lihat Paulus mengatakan keseluruhan keselamatan kita benar-benar karena kasih karunia daripada Allah. Kristus telah mati di salib bagi kita, saudara. Tidak ada sama sekali andil jasa kita. Amin, saudara. Nah, makanya, saudara, kekristenan itu berbeda dengan agama-agama lain. Kekristenan berbeda dengan agama-agama lain. Saudara, makanya kalau saudara lihat agama-agama lainnya, di Islam, saudara boleh pergi ke Buddha, saudara boleh lihat Hinduisme, Kongfucu, dan sebagainya. Saudara nggak akan menemukan agama seperti kekristenan, di mana Allahnya mau turun ke dunia, menyalibkan dirinya untuk menebus dosa kita, orang-orang berdosa, saudara. Makanya saudara nggak boleh bilang semua agama sama. Semua agama sama, udah nggak apa-apa, Islam, Buddha, Hinduisme, ya semua sama aja lah, Tuhannya juga sama gitu. Saudara, kita tidak menyembah Allah yang sama dengan orang Islam. Kita tidak menyembah Allah yang sama dengan Buddhisme. Kita tidak menyembah Allah yang sama dengan Hinduisme, saudara. Berbeda. Orang yang mengatakan semua agama sama, kemungkinannya dua. Satu, dia nggak pernah belajar agama-agama lain. Kedua, dia nggak belajar agamanya sendiri dengan dalam. Ya. Nah, saudara mungkin bilang, ya tapi kan ada samanya, Pak. Ada persamaannya, banyak persamaannya kan. Ya saudara, hanya karena ada persamaannya tidak berarti hal itu sama ya. Hal-hal itu sama. Saya beri contoh. Misalnya, saudara hadap-hadapan sama monyet ya. Hadap-hadapan sama monyet. Banyak samanya nggak? Banyak ya. Ada hidungnya satu, ya mulutnya satu, kupingnya dua, tangannya dua, kakinya dua, bisa jalan lagi. Banyak samanya nggak? Banyak. Tapi mau nggak saudara saya bilang, saudara sama monyet? Nggak mau lah. Hanya karena dua hal itu banyak kesamaannya, tidak berarti dua hal itu sama. Amin, saudara. Nah, saudara pergi ke agama-agama lain selain kekristenan mengajarkan kamu kalau mau selamat kamu harus berbuat ini. You have to pay. Kamu harus membayar. Kamu harus berbuat baik ya. Naik haji ya. Kamu puasa ya. Kamu ini ya. Kamu itu ya. Kamu meditasi ya. Kamu berbuat amal ya. Kita harus membayar, saudara. Tapi dalam kekristenan tidak. Nah, saudara, saya pernah diskusi ya sama beberapa orang Muslim, tukar pikiran gitu ya, lagi diskusi sama bapak-bapak. Saya tanya jawab gitu ya, supaya obrolannya menarik. Kalau kita mau memberitakan Injil, kita mesti banyak nanya, saudara ya, supaya orang itu tertarik. Gitu. Saya tanya, akhirnya sampailah satu pertanyaan, saya bertanya sama dia seperti ini, Pak, kalau nggak salah dalam Islam itu nanti kita perbuatan baik kita diukur ya, ditimbang ya sama perbuatan jahat kita ya. Nanti kalau perbuatan baik kita lebih banyak, maka kita masuk surga. Kalau perbuatan jahat kita lebih banyak, maka kita masuk neraka. Betul ya, Pak? Oh iya, betul. Betul sekali. Nanti kita perbuatan baik kita ditimbang. Terus saya tanya sama dia, Pak, coba ya pikir ya, Pak. Kalau Bapak tidur misalnya, tidur jam 11 malam, bangun jam 5 ya. Jadi Bapak dari bangun jam 5 pagi, sampai tidur jam 11 malam, ya satu hari itu, kira-kira banyakan mana Pak perbuatan baik Bapak sama perbuatan jahat Bapak? Dia langsung jawab, saudara, perbuatan jahat saya lebih banyak. Gitu. Dan saya tanya, loh ya kalau gitu gimana Bapak mau diselamatkan? Jangankan 80 tahun, saudara, nggak nyampe 24 jam aja perbuatan jahat kita lebih banyak daripada perbuatan baik kita. Bagaimana kita mau selamat? Lalu saya mengatakan kepada dia, Pak, kalau dalam kekristenan berbeda, Pak. Yesus Kristus yang adalah Allah, dia berinisiatif, berinkarnasi menjadi manusia. Dia disalibkan untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa, yang kita nggak mungkin mampu untuk berbuat baik, saudara, untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Nggak bisa. Bapak Ibu nggak usah nggak berbuat baik ya, nggak berbuat jahat. Saudara pasif aja. Saudara tidak melakukan apa yang saudara lakukan, harus lakukan, itu saja sudah bersalah di hadapan Tuhan. Misalnya saudara berdoa aja di rumah 24 jam, saudara. Misalnya satu hari. Berbuat dosa nggak? Baik nggak, saudara? Baik, berdoa aja di kamar ya kan, berdoa aja banyak-banyak berjam-jam. Tapi itu tetap salah karena kita tidak melakukan firman Tuhan yang lain, saudara.
Jadi bagaimana kita mau menyelamatkan diri kita sendiri? Nggak mungkin, saudara. Hanya di dalam Kristus oleh anugerahnya. Amin, saudara. Nah, cuman kan nggak cukup ya Bapak Ibu, kita diselamatkan begitu saja. Seperti yang saya bilang tadi pendahuluan, bahwa kita masih punya tugas. Kita masih ada di dalam dunia ini, kita punya pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Di ayat yang ke-10 kita baca, saudara, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, saudara, dikatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Di dalam bahasa Indonesia memang tidak terlalu terlihat ya, saudara, dikatakan pekerjaan baik. Tunggal gitu, cuma satu ya, pekerjaan baik. Tapi kalau dalam bahasa aslinya, atau dalam bahasa Inggris, kita juga melihat bahwa sebenarnya pekerjaan-pekerjaan baik gitu. Jadi banyak pekerjaannya, nggak cuma satu, saudara. Pekerjaannya banyak. Tidak hanya satu. Jadi bukan, oh ya saudara mungkin berpikir, ya perbuat pekerjaan baik ini mah buat pendeta aja, misalnya pendeta-pendeta besar ya, atau seperti pendeta Stephen Tong, atau hamba-hamba Tuhan, pengkhotbah-pengkhotbah yang hebat lah, misionaris Kristen yang hebat-hebat. Enggak, saudara. Bukan hanya itu iya, ada orang-orang yang memang dipanggil Tuhan seperti itu. Tapi bukan hanya itu, saudara. Ada pekerjaan-pekerjaan baik yang kita juga dipersiapkan untuk melakukannya, saudara. Pekerjaan-pekerjaannya banyak. Di kantor kita, di tempat kerja kita, saudara. Baik di guru atau apapun. Di kuliah kita, kalau ada yang masih kuliah. Di sekolah kita, atau di rumah tangga kita. Ada pekerjaan-pekerjaan baik yang nanti kita akan lihat, saudara. Dan pekerjaan-pekerjaan ini, saudara, tidak hanya itu saja. Dikatakan, Paulus mengatakan, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sama, saudara, di dalam bahasa Indonesia sebenarnya terjemahannya kurang tepat ya. Sebenarnya bahasa aslinya itu dikatakan berjalan. Kata hidup itu sebenarnya berjalan. Jadi, ia mau supaya kita berjalan di dalamnya. Berjalan di dalamnya. Nah, uniknya, saudara, di dalam ayat ini kata berjalan itu juga muncul. Kata berjalan itu muncul di dalam ayat yang kedua. Jadi Efesus 2 ayat yang kedua itu dikatakan, Paulus mengatakan begini, dulu kamu juga berjalan dalam pelanggaran dan dosa. Kamu mengikuti penguasa-penguasa di udara gitu. Jadi kamu dulu sebelum diselamatkan, kamu berjalan dalam pelanggaran dan dosa. Tapi setelah diselamatkan, kamu berjalan dalam pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan itu. Jadi seperti apa, saudara, dikontraskan ya, dipertentangkan gitu ya. Dulu kamu sebelum diselamatkan kamu berjalan dalam dosa dan pelanggaran, tapi sekarang setelah kamu diselamatkan karena anugerah Tuhan, Tuhan mau kamu berjalan juga, tapi berjalannya bukan dalam dosa, berjalannya dalam pekerjaan-pekerjaan baik. Dan pekerjaan-pekerjaan baik ini juga termasuk keselamatan kita, mengerjakan keselamatan kita. Paulus mengatakan di Filipi 2 ayat 12, tetap kerjakan keselamatanmu. Iya. Jadi seluruh aspek hidup kita itu juga kita ada dalam bagian mengerjakan keselamatan, saudara. Jadi Tuhan mau, dulu kita mungkin hidup kita gagal, saudara. Kita mungkin pernah jatuh dalam dosa masa muda kita, mungkin pacaran nggak benar, mungkin broken home, mungkin perzinahan, perselingkuhan, mungkin kegagalan-kegagalan dosa yang lain, saudara. Itu masa dulu sebelum kita diselamatkan. Tetapi Tuhan mau sekarang kita berjalan di dalam pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan persiapkan bagi kita. Amin, saudara. Nah, kita akan lihat, saudara, bahwa pekerjaan-pekerjaan ini yang tadi saya bilang, itu bukan pekerjaan-pekerjaan yang spektakuler saja, tetapi merangkul semua pekerjaan-pekerjaan aspek hidup kita, saudara. Baik kecil yang seringkali kita anggap sepele ya, itu ternyata juga adalah pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan mau kita lakukan. Gitu. Ada pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan ingin kita kerjakan. Nah, ini contoh saja, saudara, yang tadi kuis tadi ya. Ini cuma contoh saja, contoh kecil. Ini untuk menunjukkan bahwa setiap aspek kita tuh tidak ada yang lepas dari kekristenan. Tidak ada. Mata kuliah yang kita pelajari, pekerjaan, baik saudara akuntan, saudara mau sales, marketing, dan sebagainya, mau jadi manajer kayak di bidang apapun, tidak pernah lepas dari kekristenan, saudara. Tidak lepas dari kekristenan. Nah, contoh, saudara ya, tadi. Berapa banyak molekul dalam 2 teguk air ya, dan apa hubungannya dengan kekristenan? Ya, saudara tahu ya, molekul tuh kalau kita dulu sekolah belajar kimia ya, kalau ada yang belajar kimia, itu molekul itu bagian terkecil ya, seperti atom gitu, kumpulan bagian terkecil dalam air, saudara, yang ada di dalam air yang kita nggak bisa lihat dengan kasat mata. Saudara, dalam 2 teguk air
nanti saudara boleh cek ya kebenarannya. Dalam 2 teguk air kira-kira, itu jumlah molekulnya itu ada 6 kali 10 pangkat 23, saudara. 6 kali 10 pangkat 23. 2 teguk air mungkin sekitar sepertiga gelas mungkin ya saudara ya. Seperempat atau sepertiga gelas lah. Jadi sedikit. Itu ada 6 kali 10 pangkat 23. Saudara pernah megang duit 1 triliun? Belum ya, saya juga belum. 1 triliun nolnya berapa saudara? 12. Ini nolnya 23 saudara. Nolnya 23. Jadi triliun kuadrat gitu loh. Jadi triliun double gitu. Nolnya 23 saudara. Dan saudara kalau molekul ini dijadikan HVS ya, kertas HVS tuh, kertas yang putih itu ya, kertas HVS. Kalau diubah jadi kertas HVS, lalu ditumpuk, saudara, ditumpuk, itu mungkin, kata para ahli ya, mungkin bisa mencapai matahari, saudara, dari bumi ini. Bisa mencapai sampai matahari, saudara. Bahkan bisa balik lagi. Dan dahsyatnya, saudara, Tuhan mampu memasukkan molekul sebanyak ini hanya dalam 2 teguk air, saudara. Wow. Luar biasa Tuhan kita, saudara. Makanya sekarang, saudara udah nggak boleh nyanyi lagi how great ya. Sebab kau besar, kami memuji kebesaranmu. Itu asal-asalan lagi nggak boleh, saudara. Saudara harus tahu betapa besarnya Tuhan Allah kita. Luar biasa. Dan dalam aspek pelajaran ini, saudara, ini pelajaran yang sulit ya kalau di sekolah. Bapak Ibu punya anak-anak ya. Ini pelajaran yang mungkin sedikit banyak ditinggalkan, ngapain belajar kimia yang nggak penting lah, belajar fisika dan sebagainya. Ternyata dalam aspek-aspek hidup yang sepele seperti ini kita bisa menemukan keajaiban Tuhan, saudara. Nah, kita makin kagum sama Tuhan. Yang kedua, saudara, apa hubungannya menaati lampu merah sama kekristenan? Ya, saudara, kita kalau di jalanan lihat ada lampu merah ya, masih ada mobil atau motor yang nerobos ya lampu merah. Terus ada orang yang udah hijau, kadang-kadang kita lihat mau nyerempet ya, mau nabrak gitu, nggak sengaja mau keserempet. Itu kan membahayakan orang ya, saudara. Itu kan membahayakan orang. Udah jelas Matius 22 ayat 37 sampai 39 mengatakan kita diperintahkan untuk mengasihi Tuhan Allahmu dan mengasihi sesama, saudara. Bukannya membahayakan mereka. Ya tentu waktu Tuhan Yesus bilang ini ya di Matius belum ada lampu merah waktu itu ya. 2000 tahun yang lalu belum ada lampu merah tentu. Tapi bentuk mengasihinya kan berbeda sesuai zaman. Ya saudara, dengan menaati lampu merah, kita juga itu adalah ekspresi dari kita mengasihi sama. Kita melindungi sesama kita. Kita menjaga diri kita dan juga kita menjaga orang lain. Jadi aspek-aspek kecil saudara dalam hidup kita juga bisa lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, mama saya bukan seorang pengkhotbah, mama saya hanya aktivis gereja ya di GBI dekat rumah saya waktu itu. Jadi dulu sebelum saya married, saya kalau mau ngajar gitu siang, saya suka pergi ngajar itu siang ya. Mama suka bilang gini, saudara, Nil, anterin mama yuk ke daerah sana. Paling 10 menit, saudara, nggak terlalu jauh ya daerah sana. Oh ngapain? Mau jenguk, saudara. Mau jenguk mama, mau jenguk oma-oma atau ibu-ibu itu ya, yang udah sulit ibadah, bukan karena nggak mau ya, karena memang fisiknya nggak mampu gitu, saudara, untuk naik tangga ke gereja lagi. Jadi mama tuh kasihan gitu, sering bawa makanan, bawa sejumlah uang, saudara, bawa makanan, bawa barang-barang lain mungkin ya. Itu datang ke rumahnya, lalu saya anterin. Nanti kan saya pergi, saudara, saya cuma anterin. Nanti dia pulang, saudara, setelah jenguk setengah jam, 1 jam, dia pulang jalan kaki, saudara, cari angkot, cari transportasi umum untuk pulang lagi. Besok sama lagi, saudara. Dua hari sekali lah, 2-3 hari sekali. Ini anterin mama yuk. Ntar ke daerah mana lagi, saudara. Saya pikir mama saya punya hati, saudara. Hal-hal yang sepele, yang menjenguk oma-oma yang sulit ke gereja, yang mungkin keluarganya sedang hancur lagi kekurangan. Memang sulit sekali. Rumahnya hanya digubuk, gitu. Yang nggak punya uang, yang mau beli beras saja susah, saudara. Dan mama saya punya hati seperti itu. Hal-hal yang simple, saudara. Nah, kita mungkin Bapak Ibu, oma-oma, opa-opa ya, kita nggak lagi COVID, kita nggak bisa gitu ya, nggak bisa pergi kemana-mana. Tapi minimal chat, WA gitu. Apakah kita memperhatikan saudara-saudara kita yang lagi sakit misalnya? Apakah kita nanya, perhatiin ke mereka? Apakah kita mendoakan mereka? Jangan-jangan semoga ya saudara, jangan hanya berdoa untuk Indonesia di persekutuan doa ini ya Bapak Ibu. Kita juga berdoa dalam jam-jam doa pribadi kita juga harus bawa doa mereka, saudara. Hal-hal yang simple, saudara. Menjenguk, menanyakan kabar. Nah, ini saya coba tanya mahasiswa saya di grup.
tanya kabar mereka, bagaimana kesehatan mereka, bagaimana lingkungan mereka COVID dan sebagainya. Saya belajar untuk rendahin diri, ayo tanya mahasiswa-mahasiswa ya. Padahal mereka udah lulus juga, udah selesai dari pelajaran saya, tapi saya belajar untuk perhatiin mereka. Saya bukan sekedar guru, dosen, tapi saya juga mentor untuk mereka sebenarnya. Apakah saudara oma-opa gitu misalnya, bapak ibu masih suka membagikan misalnya ke anak-anak cucu gitu ya, hal-hal yang duniawi misalnya yang tidak begitu tepat dengan kekristenan. Saudara mungkin bila kata ya, waktu mengajar cucu gitu ya, anak, cuk, belajar yang benar ya, belajar yang benar, sekolah yang benar, dapat nilai bagus ya, kerja yang pintar ya, dapat gelar ya, dapat nilai yang bagus ya, supaya jangan kayak bapakmu, nggak punya duit. Saudara, apakah kita masih melakukan seperti itu, saudara? Apakah kita ini orang Kristen, saudara, tapi kita sering tidak berpikir apa yang keluar dari ajaran-ajaran kita tidak Kristen. Harusnya kita punya masukan semua ajaran kita, nasihat kita, itu di dalam kerangka Kristiani, saudara. Nah, kamu belajar, kamu belajar ya, kamu dapat nilai bagus, kelakuan kamu bagus di sekolah, di kuliah, kamu kerja yang benar, yang jujur ya, yang bagus ya, dapat gelar ya, supaya kamu bisa dipakai Tuhan lebih efektif lagi. Kalau kamu pinter, kalau kamu jujur, kalau kamu baik kelakuannya, orang juga akan segan dan kamu bisa jadi berkat lebih efektif lagi. Saudara, apakah yang kita ajarkan sesuai dengan kekristenan selama ini, saudara? Apakah kita masih meniru cara-cara dunia, nilai-nilai dunia? Kalau kamu nggak kerja dengan baik, kamu nggak punya duit nanti. No, saudara. Apa yang kita ajarkan selama ini ke anak cucu kita? Ke bawahan kita? Ke menti-menti kita? Ke anak-anak komsel kita, bawahan pekerjaan kita dan sebagainya. Apa yang kita bagikan, saudara? Nah, itu bukan hal-hal yang besar saja, tapi hal-hal yang kecil kita menjalankan pekerjaan Tuhan. Saudara, pada akhirnya tetap, walaupun ini tidak berhubungan dengan keselamatan, di dalam 2 Korintus 5 ayat 10, Tuhan tetap menuntut tanggung jawab, saudara. Kita akan memberi pertanggungan jawab kepada Tuhan, tetap ya. Kita akan menghadap tahta pengadilan Allah untuk mempertanggungjawabkan. Ada upah, saudara, ada upah dalam pekerjaan kita. Tuhan Yesus seringkali membicarakan tentang upah ya. Nanti upah pekerja. Iya. Ada upah pekerja kita, saudara. Dan kita gemetar, saudara. Kita di pengadilan Tuhan ya. Suatu hari kita berdiri di hadapan Tuhan, kita akan gemetar, saudara. Kita dipanggil ke istana presiden aja, kita mungkin gemetar ya, saudara. Tapi ini kita diperhadapkan dengan Allah semesta alam. Luar biasa. Kita harus bertanggung jawab, saudara. Saya akan tutup dengan satu kalimat ini, saudara. Kita adalah taburan dan hasil yang telah dituai oleh orang-orang beriman. Sekarang waktunya kita menabur dan juga menuai orang-orang yang belum beriman kepada Kristus. Saudara-saudara juga adalah hasil doa daripada orang sekitar saudara. Pengerja-pengerja di sini, pengurus-pengurus di GSRI itu berdoa buat saudara, memberikan makanan rohani, gembala saudara itu terus menguatkan saudara sampai saudara ada saat ini. Saya juga, saudara, saya dulu 3 SD, ada guru-guru sekolah minggu, saudara, yang datang tiap minggu ke rumah, ngetok pintu, Nil ikut sekolah minggu ya. Saya lagi nonton Doraemon, saudara, dulu kan tiap minggu pagi kan ada film kartun ya. Ketok-ketok, saudara, saya nggak mau. Minggu depan datang lagi, Nil ikut sekolah minggu ya. Saya nggak mau. Akhirnya sampai saya mau, saudara. Ada orang-orang yang nggak menyerah. Sampai saya ada hari ini. Ada kakak-kakak rohani di youth, di kebaktian pemuda yang berdoa, yang membagi hidupnya buat saya, saudara. Sehingga saya ada sampai hari ini. Sama Bapak Ibu juga, ada orang-orang yang berdoa buat Bapak Ibu. Ada orang-orang yang memberitakan Injil kepada Bapak Ibu. Masa saudara sekarang nggak mau melakukannya? Masa sekarang saudara nggak mau gantian melakukannya? Kita telah lihat, saudara, keselamatan kita adalah anugerah Tuhan. Dan ini saatnya, saudara, kita melakukan pekerjaan Tuhan. Melakukan pekerjaan Tuhan yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Maukah kita, saudara? Maukah kita? Ini biar jadi perenungan buat kita dan jadi berkat buat kita, saudara. Nah, mari kita berdoa.